الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Zikrullah, zikir sesudah sholat tentu boleh dalam keadaan berbaring, dalam keadaan miring, terlentang atau tengkurap, monggo senyamannya. Bukankah Allah juga berfirman, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. An-Nisa 103. Coba diingat kembali itu. Jika kamu telah tunaikan sholat, fadhkurullah, maka zikirlah kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, ataupun dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Jangan sampai tidak zikir, apapun keadaannya, zikrullah. Dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Coba dibaca itu. Surat An-Nisa surat 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini pertama bisa kita maknai bahwa ini perintah zikir sesudah sholat. Jadi kalau sholat sudah kamu selesai, kamu tunaikan, ojo langsung mak kelebat melupakan Allah, jangan, tapi zikrullah di situ. Zikir sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Selesai sholat jangan langsung kelebat, jangan langsung sibuk dengan urusan dunia, zikir dulu. Boleh zikirnya dalam keadaan berdiri, maupun dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Itu makna pertama. Kemudian makna kedua, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang fungsi sholat. Orang yang sholatnya benar, maka dalam kondisi apapun dia akan selalu ingat Allah. Baik dalam keadaan senang, keadaan longgar, maupun dalam keadaan sempit, maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Kalau sholatnya benar, dalam arti fungsi sholatnya tegak betul, tanha 'anil fahsya wal munkar, itu tegak betul. Orang yang sholatnya benar, dalam arti benar bukan hanya gerakannya saja, bukan hanya bacaannya saja, namun benar pula fungsinya, maka dia akan selalu ingat Allah, tidak akan pernah meninggalkan Allah bagaimanapun kondisinya. Kondisi kaya, ingat Allah. Kondisi miskin, ingat Allah. Kondisi sehat, ingat Allah. Kondisi sakit, bagaimanapun bentuk sakitnya, tetap ingat Allah. Itu orang yang sholatnya benar. Tapi kalau ada orang sekalipun dia sholat benar gerakannya, namun fungsinya tidak tegak, maka ya salah. Ada yang salah, tanda tanya besar dalam fungsi sholatnya. Orang sholat gerakannya betul, bacaannya betul, tapi diberi kenikmatan oleh Allah, diberi sesuatu oleh Allah, muncul kesombongan, merendahkan orang lain, menganggap dirinya paling kaya, menganggap dirinya paling punya uang, menganggap dirinya paling penting, menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling berpengaruh.
Nah, meski sholatnya benar gerakan dan bacaannya, namun ternyata fungsi sholatnya tidak tegak. Karena sombong baik melalui perbuatan, perkataan maupun sikap itu perbuatan mungkar. Sedang kemungkaran itu ya, sesuatu bentuk kemaksiatan kepada Allah yang fitrah kita tidak bisa menerima itu. Akal sehat kita tidak bisa menalar, tidak bisa menerima. Ada orang diberi sesuatu, diberi nikmat oleh Allah kok sombong. Fitrah kita ini tidak bisa menerima. Fitrah ketauhidan kita tidak bisa menerima. Ada orang sombong dengan hartanya, dengan kedudukannya. Meski kesehariannya dia sholat, gerakannya betul, bacaannya betul, namun fungsinya tidak tegak, ditandai dengan ada sifat sombong dalam dirinya karena merasa paling segalanya. Sedangkan salah satu fungsi sholat itu adalah tanha anil mungkar, mencegah pelakunya dari perbuatan mungkar apapun jenisnya. Itu salah satu fungsi sholat. Maka tidak pernah ada ceritanya di masa Nabi dan para sahabat generasi muslim zaman dulu, awal-awal dulu, orang-orang yang sholatnya betul, fungsinya tegak betul, fungsi sholat ini, orang sholat kok kemudian selesai sholat, selesai zikir lantas mencaci maki saudaranya. Tidak pernah terjadi. Orang yang fungsi sholatnya tegak tidak pernah ada ceritanya keluar dari masjid memakai sandal temannya, pulang dari masjid berjalan ke rumah bersama dengan jamaah masjid yang lain, sepanjang perjalanan ghibah saudaranya, podo-podo sholat ning kono. Nah berarti sholat yang seperti itu baru sebatas menggugurkan kewajiban, belum tegak fungsi sholatnya. Perbuatan mungkar masih terus dilakukan. Nah, ini ada juga orang yang setiap hari ya sholat, ning perbuatan keji, fahsya juga terus dilakukan. Perbuatan mungkar juga terus dilakukan. Berarti dia tidak paham dengan makna sholat yang setiap hari dia lakukan. Padahal sholat yang menyelamatkan ini adalah sholat yang tegak fungsinya. Karena pelaku-pelaku sholat yang betul, dia akan terhindar dari dua macam kemaksiatan tadi, yaitu fahsya dan mungkar. Kalau sudah terhindar dari dua bentuk kemaksiatan ini, maka perilaku, perbuatan, ucapannya insya Allah lurus. Ketika diuji sakit pun tidak akan meninggalkan Allah, terus zikrullah, ingat kepada Allah dengan cara sabar, tenang hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu salah satu anugerah yang Allah berikan kepada orang yang sholatnya betul. Fungsi sholatnya tegak, hatinya akan selalu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dihadapkan pada kesulitan apapun bentuknya, dimanapun kesulitan itu ditemui, hatinya tetap akan tenang. Itu orang yang sholatnya berfungsi. Karena puncak zikrullah adalah sholat. Puncak mengingat Allah itu sholat. Nah, sholat harus fungsi. Kalau fungsi maka hatinya tenang, turun ketenangan dalam hatinya.